Udah lama nih nggak virtual talk bersama Jitur ID. Kita udah lama nggak update informasi tentang beberapa negara. Nah, kali ini kita akan mengupdate informasi tentang Amerika. Nah, kali ini narasumber kita bersama Ko Hardi. Sebelum kita sambungkan langsung Ko Hardi, jangan lupa follow IG Jitur.id dan tonton virtual talk kali ini sampai selesai. Oke, jangan lama-lama lagi, kita sambungkan aja langsung ke Ko Hardi. Halo Ko Hardi. Selamat sore Sobat Jitur. Iya. Selamat sore Rio. Halo, sore Ko. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah baik kok. Gimana kok kabarnya kok? Kabar luar biasa. Heeh. Ya, kita harus selalu sehat akhir-akhir ini, bukan? Iya, baik. Nah, Iya. nih kita akan membahas tentang Amerika nih kok. Gimana update tentang Amerika akhir-akhir ini kok? Baik, kita mulai dengan Amerika. Bagaimana situasi COVID di sana? Ya. Ya, oke. COVID di sana itu memang setiap hari yang terkena infeksi, case-case baru itu banyak sekali. Makin banyak dan itu terus bertambah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengunjungi Amerika. Berbeda dengan negara lain seperti negara Singapura atau negara Eropa, kita ke Amerika itu tidak memerlukan rapid test atau PCR. Oke. Memang itu semua tergantung dari pesawat ya. Ya. Kalau pesawatnya itu tidak memerlukan PCR, dari pihak Amerika atau imigrasi Amerika itu tidak mengharuskan setiap penumpang memiliki rapid test. Mereka dapat masuk dengan bebas. Oke. Ya. Oke, berarti itu bukannya tidak memerlukan rapid test, tapi itu tergantung dari ketentuan masing-masing dari airlines-nya ya kok. Betul. Oke. Berarti untuk saat ini Amerika sudah dibuka apa belum untuk wisatawan, khususnya wisatawan negara Indonesia? Sudah, dia tidak pernah menutup diri, tidak pernah lockdown. Oke. Siap menerima wisatawan dari manapun. Ya. Kalau untuk pembuatan visanya pun sudah dibuka atau belum kok? Pembuatan visa baru itu belum. Tapi untuk memperpanjang visa yang lama itu bisa dilakukan, tapi tidak dengan interview tatap muka, hanya melalui sistem Dropbox. Oke, berarti beruntung banget yang udah punya visa Amerika, tapi tinggal diperpanjang itu bisa mengunjungi negara Amerika tersebut ya kok? Sangat bisa. Oke. Nah, untuk protokol kesehatannya di sana itu gimana kok? Bisa dijelasin nggak kok? Baik, untuk protokol kesehatan, jikalau kita memasuki negara Amerika, memang untuk sekarang sudah banyak sekali orang memakai masker, ya, karena mereka sudah melihat banyak sekali korban-korban yang jatuh, yang meninggal, ya. Dahulu memang agak sulit meminta warga negara Amerika untuk memakai masker. Hanya mungkin warga negara Amerika yang keturunan Asia atau keturunan dari Amerika Latin yang bersedia memakai masker. Tapi sekarang banyak juga warga negara Amerika yang warga kulit putih juga memakai masker. Of course, tentu saja pada waktu kita masuk, kita harus pakai masker, kemudian kita harus diperiksa suhu, ya, walaupun mereka itu hanya protokol biasa dan mencuci tangan, ya. Nah, seperti masuk restoran, itu juga kita diharuskan untuk mencuci tangan, ya, dan memakai masker. Tapi waktu makan kita buka masker nggak apa-apa, ya. Kemudian masuk objek wisata juga, kemudian masuk hotel, ya, itu akan diperiksa suhu, walaupun tidak semua hotel periksa suhu, tapi masker itu diharuskan karena mereka sudah diwajibkan ya. Ya. Kalau untuk karantina mandiri, apakah tetap diadakan walaupun sudah ada hasil tes PCR atau swab? Apa akan diadakan karantina mandiri?
Karantina mandiri itu maksudnya kalau sudah ada bukti bahwa seseorang terkena positif COVID, Oke. kalau misalkan mereka tidak ada prosedur harus ada rapid test atau PCR. Jadi Ya. kita misalkan OTG sekalipun, misalkan di sana kita masuk restoran, kita masuk hotel, mereka apalagi tanpa demam ya, banyak juga kan Ya. OTG namanya orang tanpa gejala itu tidak harus isolasi mandiri karena kan dianggapnya kita sehat. Ya. Tapi kalau misalkan kita sebelum kembali pulang atau setelah kita tiba di sana, kita kemudian terjadi demam, kita ke rumah sakit dan kemudian kita dinyatakan terkena COVID, kita harus masuk rumah sakit khusus untuk COVID. Begitu. Oke. Nah, berarti untuk update COVID yang penting intinya harus mengutamakan protokol kesehatan, harus pakai masker dan sering rajin cuci tangan gitu ya, kok. Betul. Oke. Nah, kita udah informasi COVID-nya kita udah lumayan jelas nih, kok. Nah, kita pindah ke Los Angeles nih, kok. Tempat wisata apa aja sih yang harus dikunjungi di Los Angeles, kok? Oke, baik. Sebelum melanjut ke objek-objek wisata di Los Angeles, mungkin secara garis besar saya akan menceritakan mengenai Amerika pada umumnya. Amerika itu satu negara yang besar dengan penduduk terbesar bisa dikatakan nomor 4 ya. Karena yang pertama adalah China tetap ya. Dan penduduk total Amerika Serikat itu kurang lebih 330 juta orang. Ya. California sendiri yang merupakan negara bagian Los Angeles itu 40 juta manusia. Ya, sedangkan Los Angeles sendiri yang saya maksud Los Angeles di sini adalah LA City, ya, bukan daripada LA County. LA County itu merupakan kota dengan daerah penyangga. Ya, kalau LA City sendiri itu ada kurang lebih 4 juta manusia tinggal di sana. Ya. Nah, LA ini terletak di West Coast atau di sisi barat daripada pantai barat Amerika Serikat, ya, dengan suhu yang bagus, suhu yang enak, waktu winter tidak terlalu dingin, waktu summer juga tidak terlalu panas. Makanya oleh sebab itu banyak sekali imigran-imigran datang ke Los Angeles, terutama imigran dari Asia, ya. Kalau lebih ke utara, mereka seperti ke Portland itu terlalu dingin. Mereka lebih ke selatan itu juga terlalu panas. Ya, atau seperti di Texas itu juga sangat panas. Ya. Nah, untuk objek wisata di Los Angeles bisa dikatakan sangat banyak. Ya, yang paling populer kita tahu adalah Hollywood. Ya, studio Hollywood dengan Hollywood sign, kemudian dengan Walk of Fame. Nah, Hollywood itu adalah satu daerah atau area di Los Angeles di mana kita tahu di TV-TV, kita tahu di film-film bahwa tempat pembuatan film Hollywood, ya. Jadi kalau di India ada Bollywood, di Amerika ada Hollywood, ya. Nah, mungkin Sobat Jitur pernah melihat di TV atau di film-film yaitu tanda atau sign daripada Hollywood, ya. Itu untuk melihat dari jauh lebih baik posisi di satu taman yang namanya Griffith Park. Ya, nah, Hollywood sign itu awalnya sebenarnya bukan untuk daerah studio film Hollywood, tapi untuk merupakan daerah real estate atau daerah perumahan yang awalnya namanya Hollywood Land. Dulu namanya Hollywood Land tahun 1923. Ya. Kemudian berkembang zaman, Hollywood Land itu kemudian lepas jadi Hollywood aja dan ditinggalkan itu sign Hollywood. Sampai pada akhirnya kemudian di tahun 78 mulai diperbaiki. Ada yang rusak, ada yang pernah terbakar, sehingga daerah itu dengan sign-nya menjadi populer setelah kemudian industri film terbesar di Amerika ada di Hollywood. Gitu. Nah, tidak jauh dari sana, yang tadi saya katakan Griffith Park, itu kalau kita bisa melihat Hollywood sign dari kejauhan. Griffith Park itu adalah satu taman di mana ada observatorium. Ya, kalau di Jakarta semacam planetarium, kita bisa melihat susunan gugus bintang, ya, galaksi, ya, planet-planet, ya, kita bisa di sana. Dan biasanya paling ramai pada waktu musim panas,
apalagi weekend. Ya. Dan kemudian kita juga harus mengunjungi yang namanya Walk of Fame. Walk of Fame itu adalah satu jalanan di area Hollywood sana, di mana setiap lantai itu ada gambar bintang-bintang dengan tulisan daripada nama-nama bintang film, nama-nama pemusik, nama-nama penyanyi, ya orang-orang terkenal, ya ada di situ. Banyak orang datang kemudian berfoto bersama dengan nama-nama tersebut. Selain itu pula di satu dekat sana itu ada semacam TCL, Chinese Theater. Di depannya itu banyak sekali telapak tangan atau telapak kaki dari para bintang film internasional, ya, seperti Jackie Chan, telapak tangannya ada di sana, ya. Nah, itu banyak orang datang untuk berfoto bersama dan melihat di situ semua, ya. Juga otomatis di sana ada produk-produk daripada Amerika punya, ya, seperti produk lain, ya. Kemudian juga ada produk-produk pakaian, ya. Di sana juga ada sepatu dan lain-lain. Ada banyak beberapa toko-toko juga. Dan jangan lupa di sana akan ramai sekali. Jadi sobat Jitur harus berhati-hati, ya. Di sana juga ada banyak sekali yang semacam cosplay atau karakter-karakter dari pemain-pemain film seperti Spider-Man, ya, Superman, ya, Marvel, ya, itu Liga Keadilan di situ, ya. Nah, di situ juga banyak sekali mereka berpakaian kostum seperti itu, ya. Jangan lupa kalau foto di sana harus memberikan tips buat mereka, ya. Nah, juga jauh dari sana ada yang namanya Rodeo Drive. Rodeo Drive itu adalah satu area tempat shopping juga, ya, dengan toko-toko di pinggir jalan, ya, dengan outlet, dengan toko-tokonya yang branded di sana, ya. Juga ada original farmers market. Kalau di Indonesia ada farmers market, itu aslinya dari Amerika. Yang pertama ada di sana, di LA, ya. Kemudian kita lanjut lagi, kalau kita mau yang paling digemari oleh anak-anak, yaitu ada dua tempat atau dua theme park. Yang pertama adalah Disneyland, ya, yaitu di Anaheim. Nah, Disneyland Anaheim merupakan Disneyland yang pertama, ya. Kita tahu Disneyland itu ada banyak di seluruh dunia, ya. Ada di Tokyo, ada di Hong Kong, ada di Shanghai yang terbaru, ada di Paris, dan yang paling besar adalah Disney World yang ada di Florida, ya. Nah, itu Disneyland itu memang pada dasarnya itu semua layoutnya atau susunan daripada toko, kastil, atau rides-nya semua mirip. Tapi setiap negara punya khasnya masing-masing, ya. Seperti di Hong Kong, Shanghai, itu mereka ada yang mereka punya bangunan itu merupakan mirip-mirip dengan bangunan daripada Tiongkok kuno, misalkan, ya. Kemudian seperti di Paris, ya, mereka juga selain bangunan mereka ada karakter atau movie yang dari Eropa, misalkan, ya. Jadi di sana setiap negara ada karakternya masing-masing. Nah, umumnya Disneyland itu terletak lokasinya itu jauh dari pusat kota. Tapi Anaheim adalah yang paling dekat dari pusat kota, ya. Disneyland kita semua tahu dengan karakter-karakter lucunya, ya, Mickey Mouse, Donald Bebek, ya, Goofy. Dan di setiap Disneyland ada pasti hotelnya, ya, yang memang disupport oleh Walt Disney, ya. Jadi memang setiap hotel itu pun ada ciri khas. Contoh, misalkan begitu masuk kamar, tempat tidurnya dirupai kepala Mickey. Cermin juga kepala Mickey. Kotak tisunya ada kepalanya Daisy Bebek. Ya, itu anak-anak biasa suka. Ya. Dan waktu makan pagi ada karakter Mickey atau ada karakter Minnie Mouse datang, kemudian menyapa anak-anak. Begitu, ya. Berarti cocok banget buat liburan untuk keluarga, ya, kok, ya, untuk dewasa juga ada dan untuk anak-anak juga ada gitu. Oh, sangat, ya. Nah, untuk kemudian ada satu Hollywood Sign dan Walk of Fame itu jaraknya berjauhan atau enggak?
Nah, Hollywood Sign itu mungkin kalau dari Griffith Park kita ke sana itu mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Ya. Kita naik kendaraan sana, tapi kalau kita ingin turun persis ada di kaki daripada Hollywood Sign itu kita harus semacam jalan ya, walking sana ya. Yang bisa kita mungkin dari belakangnya sign, tapi justru itu kan paling bagus kalau posisi fotografi itu kan mungkin dari posisi depan ya, Hollywood ya. Kalau kita berkendara mungkin posisi kita di belakang. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi theme park yang disukai anak-anak yaitu Universal Studio. Ya. Universal Studio itu ini juga sangat menarik ya. Universal Studio itu ada satu ride yang menarik yang kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit atau hampir 1,5 jam, di mana itu dia memberikan suatu pengalaman atau adventure baru ya, seperti King Kong ya, jadi digoyang-goyang, kemudian ada dinosaurus di dalam Jurassic Park, kemudian juga kita berada dalam satu danau di mana ada jaws atau ikan hiu ya, dan juga ada juga di mana kita diajak untuk melihat satu bagian daripada sepotong episode atau sepotong scene gambaran daripada movie seperti banyak datang. Nah, ini di sini kejadiannya benar, akhirnya datang keluar dari ini. Nah, ya, jadi banyak tempat-tempat di sana pun dijadikan tempat syuting daripada film Hollywood. Ya. Nah, kok ini ada pertanyaan kok. Orange Country itu apa ya kok? Boleh dijelaskan nggak kok? Ya, Orange County itu adalah satu. Jadi kalau kita bilang Los Angeles City, benar-benar itu adalah pusat kota. Tapi Los Angeles County itu adalah bersamaan dengan area atau daerah penyangga daripada kota Los Angeles. Nah, Orange County itu meliputi yang area yang cukup besar, ya, di mana Anaheim itu sebenarnya di luar daripada Los Angeles City Center, ya. Secara Los Angeles County itu ada Anaheim ada dari dalamnya, ya. Nah, Orange County itu di mana penduduk daripada Orange County itu memang cukup banyak, ya. Dalam arti meliputi daripada Anaheim sendiri, meliputi juga daripada Long Beach, ya. Jadi merupakan daerah industri tapi juga daerah wisata. Ya. Itu Orange County. Nah, kalau Santa Monica itu bagus nggak untuk dikunjungi kok? Yes, Santa Monica tuh bagus. Dari pusat kota Los Angeles ke Santa Monica Beach atau pantai Santa Monica tuh kurang lebih 1 jam. Ya, itu biasanya orang melihat sunset di sana. Ya, saat musim panas atau musim gugur atau musim semi itu ramai sekali orang. Apa yang sangat terkenal di sana, begitu ke sana banyak juga tempat-tempat makanan, tempat restoran, toko souvenir, dan juga ada satu hal yang sangat menarik yaitu sign atau tanda atau mungkin tanda kayu itu dengan tulisan 66 ya, di mana itu pernah ada film zaman dulu ya, film Hollywood yang Santa Monica, mereka selalu dengan awal filmnya itu syuting daripada angka 66 tersebut ya, sehingga itu sangat terkenal di Santa Monica ya. Tapi pantainya bagus, pasirnya juga bagus ya, dan sana banyak sekali restoran dan juga hotel-hotel di sana. Oke, Sobat Citur. Nah, kalau selain ke Hollywood Sign dan Walk of Fame, kita juga harus mengunjungi pantai Santa Monica. Ya, di sana juga kita bisa lihat pantai yang bagus dan banyak makanan-makanan yang harus dicoba di sana. Nah, kok di mana lokasi Pulau Coronado? Boleh jelaskan? Coronado, ya, Coronado itu bukan di Los Angeles, itu ada di San Diego. Oke, beda berarti ya kok ya. Ya, tapi yang menarik, mungkin kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita mau shopping pasti ya. Ya. Nah, di Los Angeles tuh banyak sekali
banyak sekali tempat-tempat shopping. Yang paling dekat adalah Citadel Premier Outlet. Itu kurang lebih dari kota itu kurang lebih hanya sekitar 15 menit dengan kendaraan. Ya. Ya, tapi otomatis semakin di dekat kota dia punya areanya tidak terlalu besar. Yang paling besar yaitu ada di luar kota, kurang lebih sih 1,5 jam, yaitu Desert Hills Premium Outlet. Itu areanya besar. Oke. Berarti banyak banget factory outlet di sana ya, Kak? Siap, yes. Banyak sekali dengan brandednya, terutama tidak hanya merek-merek dari Amerika, tapi juga banyak dari merek dari Eropa, merek dari Australia, dan negara-negara seperti Jepang juga ada di sana. Kalau menurut Ko Hardi yang rekomendasi buat tempat belanja yang bagus dan harganya oke itu di mana, Ko? Nah, sebenarnya kalau melihat untuk menghemat waktu, Ya. kalau berkunjung ke Amerika, biasanya orang Indonesia berkunjung ke LA dan Vegas, Las Vegas. Oke. Ya, sangat disayangkan kalau LA hanya ke LA aja, ya. Kita ke Las Vegas, dan itu biasa on the way di tengah jalan antara Los Angeles ke Las Vegas. Itu ada satu premium outlet namanya Barstow. Oke. Ya, Barstow itu juga cukup besar, itu bisa dikunjungi. Harganya juga kompetitif. Ya, dari LA ke Las Vegas itu memakan waktu kurang lebih kalau kendaraan kecil sekitar 4 jam, ya. Mungkin kendaraan besar bus kurang lebih ya 5 jam lah. Ya, belum lagi harus ada stop untuk ke toilet ya, atau makan ya. Nah, biasanya stopnya di Barstow, sekalian belanja shopping di sana. Oke, berarti salah satu tempat shopping rekomendasi dari Ko Hardi itu Barstow ya tadi ya, Ko? Ya, tapi Barstow. memakan waktu yang cukup lama juga ya untuk mengunjungi ke sana. Ya. Oke. Nah, kok di tempat di Los Angeles kan tadi udah ada beberapa tempat wisata kayak Walk of Fame, Hollywood Sign, dan Pantai Santa Monica. Ada lagi nggak sih tempat wisata yang belum pernah diketahui sama wisatawan di LA yang bagus? Ya, sebenarnya sih ada beberapa. Biasanya kadang-kadang orang mengunjungi museum, museum kontemporeri atau museum kesenian, ya, atau juga sebenarnya ada theme park yang namanya Pacific Park, ya. Itu ada semacam yang kendaraan yang jumpalitan atau kemudian yang kita hanya kursi saja, kursi rantai kemudian naik ke atas turun, ya, yang mungkin tidak dijumpai di Disneyland. Karena Disneyland pada dasarnya semua permainan mengenai karakter Disneyland. Ya. Atau mungkin Universal Studio, biasanya kita kalau ke sana kita itu semua yang berhubungan dengan film. Ya. Nah, ini ada satu Pacific Park. Jadi ada sesuatu yang berbeda daripada yang tidak kita jumpai permainannya baik di Disneyland maupun di Universal Studio. Oke. Nah, kita pindah update ke Las Vegas nih, Kon. Berapa lama perjalanan dari LA ke Las Vegas? Oke, baik. Dari LA ke Las Vegas selama perjalanan kurang lebih dengan mobil kecil 4 jam. Kalau mobil besar kurang lebih 5 jam. Tapi itu kalau kita langsung dur. Biasanya kita stop di satu tempat outlet shopping bernama yang tadi Koko ceritain ya. Ya, sekalian mungkin kita makan siang di sana, atau mungkin kita mau belanja juga di sana, ya. Nah, Las Vegas sendiri ada di negara bagian Nevada, ya, negara bagian Nevada, tapi penduduknya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan California. Nah, negara bagian Nevada itu kurang lebih penduduknya itu hanya 3 juta orang, bahkan lebih sedikit daripada kota Los Angeles, ya. Sedangkan Las Vegas sendiri cuma sekitar 650.000 orang. Jadi kalau dilihat, kenapa Las Vegas rame, itu bukan karena penduduk asli sana, tapi karena pengunjung atau wisatawan yang datang ke Las Vegas untuk selain melihat daripada indahnya tebing-tebing atau gunung-gunung di Las Vegas, Nevada, atau mereka ingin juga bermain kasino.
di Las Vegas. Las Vegas. Nah, oke Sobat Jitur. Perjalanannya emang memakan waktu 4 jam sampai 5 jam kurang lebihnya. Tapi di perjalanan kita bisa lihat keindahan dari kota LA menuju ke Las Vegas. Apalagi nanti di tengah perjalanan kita bisa mampir ke tempat shopping yang benar-benar banyak sekali yang bisa kita pilih di sana. Benar nggak kok? Sangat betul. Sangat betul. Nah, Jadi kalau tidak membosankan. Las Vegas tempat wisata apa yang bisa kita kunjungi kok? Baik, Las Vegas pertama-tama kita harus mengunjungi yang namanya Grand Canyon. Ya, Grand Canyon itu adalah satu formasi gunung batu yang terbentuk ratusan tahun oleh karena hujan, oleh karena aliran air, oleh karena erosi, ya semua terjadi beratus-ratus tahun sehingga terbentuklah tebing-tebing yang gunung-gunung batu yang terbentuk bagus sekali, ya. Nah dari Las Vegas sendiri kita menuju ke Grand Canyon, kita yang paling terdekat yaitu daerah Grand Canyon West Rim. Nah itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam, ya. Dan di sana kita akan melihat apa yang paling mendebarkan itu kita melihat saat kita berjalan di atas jembatan di mana di bawahnya itu kaca. Jadi kita berdiri di atas ketinggian tebing yang dimana dalam sekali. Gitu. Jadi kalau kita misalkan tidak kuat ya jangan lihat ke bawah. Gitu. Ya. Jadi hanya boleh lihat aja ke atas, foto di sana ada tukang foto tersendiri. Handphone kita tidak boleh bawa masuk. Hanya harus dititipkan di locker, ya. Jadi ada tukang foto sendiri di sana. Kamera juga nggak boleh dibawa. Secara, yes, ada lockernya. Jadi kita di satu orang satu locker, ya. Nah itu di Grand Canyon. Iya. Selain Grand Canyon, tapi ada apa lagi kok? Jadi setelah tapi di luar daripada jembatan kaca itu, kita boleh foto. Ya, baik dengan kamera maupun dengan handphone, ya. Di sana kita akan dibawa ke area daripada Grand Canyon dengan 1-2 bus, ya. Itu bus itu akan berhenti jalan tidak semacam shuttle, ya. Nah di situ banyak sekali kita akan melihat pemandangan tebing-tebing gunung batu yang begitu indahnya, yang kita tidak berpikir bisa terbentuk sedemikian luar biasanya, ya. Dan itu adalah hasil karya alam yang terbentuk ratusan tahun. Oke. Nah, selain Grand Canyon ada yang namanya Antelope Canyon. Itu apa kok? Apa bedanya dengan Grand Canyon? Ya, Antelope Canyon itu lebih natural atau lebih orang bilang lebih perawan gitu ya. Jadi tidak banyak turis yang berkunjung ke sana. Nah itu dari Las Vegas masih kurang lebih ke arah timur 6 jam. Wah lebih jauh ya berarti daripada Grand Canyon ya kok? Ya, terletak di negara bagian Arizona, kita harus menginap minimum 1 malam di satu kota kecil namanya Page. Nah, kalau sudah melihat antelope, ya itu ada 2 bagian, ada upper antelope atas dan antelope bawah. Ya, ini juga terbentuk ya oleh karena erosi, hujan, dan kemudian angin muson yang datang, kemudian membentuk batu itu dari air, bukan karena gempa bumi, sehingga retakannya itu kan berbeda. Kalau air itu lebih halus, ya, yang terbentuk dari ratusan tahun. Nah, kalau sudah ke Antelope, melihat Grand Canyon, itu kurang menarik. Karena Antelope jauh lebih indah. Oke, berarti lebih bagus Antelope daripada Grand Canyon gitu kok? Yes, itu kalau ada sobat Jitur ada waktu lebih banyak. Umumnya kalau wisatawan itu tinggal di Las Vegas 2 malam. Malam pertama tiba dari Los Angeles, hari kedua atau malam kedua berkunjung Grand Canyon, hari ketiga kemudian kembali. Tapi kalau sobat Jitur ada lebih banyak waktu, boleh total sekitar 4 malam, ya. Sehingga sekembalinya dari Antelope Canyon itu tidak terlalu letih, bisa beristirahat,
dan menikmati kota Las Vegas. Ya, sebab di dalam kota Las Vegas sendiri, kalau kita berjalan-jalan itu banyak sekali hotel-hotel megah. Mereka mempunyai ikon masing-masing. Seperti misalkan mereka membuat satu ikon Eiffel Tower. Ya, memang tidak setinggi Eiffel Tower beneran, tapi tinggi sekali, cukup tinggi. Kemudian mereka ada semacam jam yang ada di kota Venesia atau Venice, ya. Kemudian mereka juga ada yang paling menarik ada di Hotel Bellagio. Mereka mengatur atau mereka membuat satu fountain atau air mancur yang itu berirama bergoyang-goyang mengikuti alunan musik, ya. Itu setiap hari ada. Setiap Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore itu selang-seling setiap setengah jam. Tapi dari jam 8 malam sampai tengah malam setiap 15 menit. Dari weekend itu mulai dari jam 12 siang. Itu setiap 30 menit dan jam 8 sampai jam 12 tengah malam setiap 15 menit. Las Vegas baru akan hidup kotanya ramai pada waktu malam hari. Jadi kalau pagi-pagi sepi luar biasa. Karena orang bangun, kemudian mereka jalan-jalan, menikmati kota, mereka bermain kasino sampai jauh tengah malam. Nah, berarti di Las Vegas tadi untuk mengunjungi Grand Canyon itu kurang lebih 2 jam, dan kalau mengunjungi Antelope Canyon itu kurang lebih 6 jam. Jadi buat sobat-sobat Jitur, dua-duanya itu worth it untuk dikunjungi. Tinggal bagaimana sobat-sobat Jitur mempunyai waktu banyak atau tidak. Kalau mempunyai waktu singkat, kita bisa ke Grand Canyon. Kalau mempunyai waktu yang lebih, kita bisa ke Antelope Canyon karena dua-duanya sangat rekomendasi untuk dikunjungi. Nah, kok untuk tempat belanja di Las Vegas itu mempunyai tempat belanja sendiri atau enggak sih, kok? Pasti ada. Mana ada wisatawan, di situ pasti ada tempat shopping. Ya, itu dinamakan Las Vegas North Premium atau Premium Utara di Las Vegas. Itu letaknya juga dekat sekali karena memang Las Vegas dari kecil ya, dia tidak begitu besar dan penduduknya juga sedikit ya. Itu sama juga outletnya, ada toko-toko dengan brandednya, baik itu dari merek-merek Amerika sendiri atau merek-merek Eropa ya. Yang paling harus dicermati biasanya di outlet-outlet tersebut baik di Los Angeles maupun Las Vegas pada waktu pergantian musim ya. Itu biasanya ada yang namanya obral atau sale ya. Dan kalau sale di sana benar-benar murah, sobat Jitur ya. Bukannya seperti ya harganya naikin dulu kemudian diobral gitu, bukan. Mereka benar-benar murah. Ya. Berarti cocok banget, salah satu kota yang cocok banget untuk kita shopping ya, kok. Sangat ya. Karena mereka ini benar-benar menyediakan fasilitas buat para wisatawan. Oke. Nah, kalau untuk oleh-oleh khas dari Las Vegas atau LA sendiri itu apa sih, kok? Biasanya di sana banyak sekali toko-toko souvenir, di mana Las Vegas ini terkenal dengan kota apa? Kota gambling, betul. Nah, di sana pasti ada banyak sekali oleh-oleh yang berhubungan dengan gambling, ya. Paling contoh yang paling simpel adalah gantungan kunci yang dari apa? Dari koin atau dadu untuk bermain kasino, untuk bermain blackjack atau bermain roulette, ya. Atau juga dadunya itu sendiri, ya. Atau makanan-makanan khusus manisan daripada Amerika khususnya. Juga banyak seperti kita lihat kaos yang dengan tulisan Las Vegas, ya t-shirt gitu kan yang memang sangat ini. Tapi kalau kita ke Las Vegas, kita membeli satu souvenir yang dari Las Vegas di Los Angeles belum tentu ada. Ya, karena itu memang ciri khas daripada kota judi, kota gambling. Oke, sobat-sobat Jitur, berarti kalian harus benar-benar beli oleh-oleh di Las Vegas sendiri sama Los Angeles sendiri, karena belum tentu di Las Vegas ada atau di Los Angeles ada. Nah, kok periode yang bagus untuk berkunjung ke sana itu kapan ya, kok? Setiap kali kalau ingin berkunjung ke satu negara, khususnya Amerika, akan lebih baik kalau peralihan musim, ya, karena suhunya tidak terlalu panas.
dan tidak terlalu dingin. Contoh misalnya, pada waktu musim panas di Amerika adalah pada waktu sekitar Juni, Juli, Agustus. Ya, Oke. yang paling panas itu Juli ataupun Agustus. Suhunya itu bisa mencapai 40 derajat lebih, ya. Hmm. Tapi memang bukan di LA, ya. Mungkin agak lebih ke selatan, tapi di LA pun 30 derajatan sudah panas, ya. Ya. Dan yang musim dingin, yang biasa dingin itu akhir Desember atau awal Januari, ya. Itu tapi bagi sebagian ada yang memang orang suka dingin, ya. Nah, biasanya orang suka dingin, ya itu bisa ke sana untuk melihat apa namanya salju. Kadang-kadang orang kita nih, anak-anak nih pengen lihat salju di sana kan, ya. Ya. Tapi namanya salju adalah peristiwa alam, ya. Jadi tidak bisa, oh pasti turun salju nggak? Tidak tahu. Terkadang kita tidak ingin salju, bahkan turun salju, ya. Jadi paling enak waktu pergantian musim atau awal daripada musim dingin atau awal musim panas. Gitu. Jangan di tengah-tengahnya, Sobat Jitur. Nanti terlalu panas atau terlalu dingin. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Sobat Jitur kok. Apakah Amerika cocok untuk solo traveling? Oh, solo traveling sangat cocok. Saya bisa melihat kenapa sangat cocok. Mereka punya sistem transportasi itu sangat maju, ya. Jadi kalau kita pergi ke Los Angeles, kita ingin pergi sendiri, kemudian kita bisa untuk naik ke subway atau kereta api bawah tanah untuk menelusuri kota-kota atau objek wisata di Los Angeles, atau bahkan kita mau pergi dari Los Angeles, kita misalkan mau ke Las Vegas sendiri. Itu ada yang namanya bus antar kota, ya, yang sangat terkenal ada Greyhound, ya. Itu busnya juga bagus, cukup lega, dia punya space kaki, ya, dan itu mereka running terus, ya. Nah, misalkan dari Vegas kita mau ke San Francisco, kita bisa juga booking bus Greyhound, ya. Sangat simple, sangat efektif, dan sangat mudah sekali. Tidak begitu rumit harus diantar ke sana kemari, dan terutama juga mungkin karena bahasanya juga bahasa Inggris, ya, jadi mudah bagi kita untuk solo traveling ke sana. Berbeda kalau kita mungkin mau traveling ke daerah China, ya, bahasanya sudah sulit dan sistem transportasi juga agak berbeda, ya. Nah, ini kok pertanyaan terakhir kok dari Jitur. Tips-tips apa yang harus dipersiapkan kalau baru pertama kali kita ke Amerika kok? Oke, baik. Mungkin pertama kali kita belum pernah ke Amerika, pada waktu kita berkunjung ke sana, kita hanya harus berterus terang sama petugas. Terkadang begitu kita masuk ke Amerika, kita lebih banyak mendengar kata-kata orang. Wah, itu nanti di sana susah, pertanyaan-pertanyaannya menjebak segala macam. Kita terus terang saja. Biasanya kalau kita terus terang, mereka melihat keterus terangan kita. Ya, mereka melihat bahwa kita memang tulus benar-benar untuk traveling, ya, dan mereka akan sangat welcome kita sekali bahwa kita memang turis. Oke, silakan, ya. Of course, tentu saja kita harus memiliki dana yang cukup, ya. Kita tidak mungkin traveling selama 2 minggu, tapi kita hanya punya $100 di kantong. Mereka tentu saja tidak bisa terima. Semua yang tidak masuk logika, ya tentu saja akan menjadi masalah, ya. Walaupun kita sudah booking hotel, kita sudah booking transportasi, tapi kita hanya ada uang $100 di kantong. Itu mereka akan menjadi pertanyaan oleh mereka. Bagaimana Anda akan makan? Bagaimana Anda akan kalau menemui masalah, ya kan? Jadi kalau semua berjalan dengan normal, mereka akan sangat menyambut kita untuk berwisata di negara mereka, ya. Dan kemudian otomatis yang kedua, kita juga harus berhati-hati, ya. Mereka negara maju, tapi bukannya berarti orang-orang di sana juga baik-baik, ya. Saya mau mengatakan ini kenapa? Karena copet pun ada, ya. Di setiap tempat, ya, di negara manapun pasti ada copet, apalagi di tempat keramaian, ya. Ya, mungkin ada satu sharing sedikit, kalau kita misalkan melihat ada orang yang kelihatannya berbuat sesuatu yang kurang baik, ya, lebih baik kita menghindar, ya. Karena biasanya di sana polisi akan langsung menanyain kita,
Dan kalau kita dibawa kantor polisi akan makan waktu, sehingga mungkin kita akan jadi saksi dan berikutnya. Ya mungkin akan lebih baik kalau kita bisa menghindar. tidak terlalu campur daripada hal itu ya. Nah, yang lainnya mungkin hanya normal saja, harus tetap menjaga kesehatan karena kalau sakit di sana juga biayanya mahal ya. Nah, untuk mencari hotel-hotel yang cukup ekonomis banyak sekali, misalkan di Airbnb ya, di sana sangat terkenal Airbnb dan aman dan semuanya juga bersih tempat-tempatnya, dan juga untuk transportasi juga lebih mudah di sana. Nah, untuk subway atau kereta api bawah tanah hindari kalau sampai malam hari ya. Karena malam hari terutama mungkin seperti di New York ya, itu juga sangat rawan ya. Nah, kalau di LA subway-nya itu hampir-hampir tidak ada ya. Kalau New York memang sangat rumit sekali daripada jalur atau peta daripada subway di New York. Di LA hampir-hampir tidak ada subway ya. Jadi LA hanya mungkin dengan transportasi bus saja cukup. Oke, Ko Hardi, itu informasinya sangat jelas sekali dan kita pengen cepet-cepet pandemi ini cepat selesai biar teman-teman atau sobat-sobat Jitur yang pengen ke Amerika segera ke Amerika gitu, Ko. Nah, Ko, terima kasih untuk waktunya menyempatkan mengupdate informasi Amerika di jitur.id. Sekian dulu. Sama-sama. Sekian dulu virtual talk kali ini bersama Ko Hardi. Ko Hardi, dah. Terima kasih Sobat Jito, terima kasih Rio. Ya, sama-sama kok. Oke Sobat Jitur, nah tadi udah ada beberapa informasi-informasi yang diinformasikan Ko Hardi. Contohnya untuk visa, kalau visa yang udah mengapply atau udah di ACC dari kedutaan Amerika itu bisa saja mengunjungi Amerika. Tapi yang belum mengapply atau belum mempunyai visa Amerika itu untuk saat ini belum bisa mengunjungi Amerika. Untuk di Los Angeles dan Las Vegas tadi banyak banget tempat wisata-wisata yang harus dikunjungi dan kita harus memerlukan spare waktu yang oke juga karena perjalanan juga lumayan memerlukan waktu yang lama. Untuk Sobat Jitur, kalau pengen update informasi atau ingin bertanya tentang Amerika bisa langsung DM ke IG jitur.id dan jangan lupa tonton virtual talk kali ini dan minggu depan kita akan ada virtual talk lagi. Sampai jumpa. Bye bye. Ingat libur. Ingat Jitur.